الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang berbahagia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sholatul jama'ati afdul min sholatul fadhi bisab'in wa isrina darajat." Salat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri 27 derajat. Dalam hadis yang lain 25 derajat. Hadis sahih riwayat Bukhari nomor 645 dan sahih Muslim nomor 650. Dikatakan sholat berjamaah itu ketika ada imam dan makmum. Lalu siapa yang lebih diutamakan untuk menjadi imam sholat? Dalam hal ini Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 412. Ya, an Abi Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya umul qaum aqrahum li kitabillah fa in kanu fi qira'ati sawa fa'lamuhum bis sunnah fa in kanu fi sunnati sawa faqdamuhum hijrah fa in kanu fi hijrati sawa faqdamuhum silman wa fi riwayatin sinan. Yang mengimami suatu kaum adalah aqra'uhum li kitabillah. Kemudian apabila sama penguasaan Qur'annya, fa in kanu fi qira'ati sawa fa'lamuhum bisunnah, maka dipilih yang lebih mengerti sunnah, hukum-hukum sholat. Jika urusan hukum-hukum sholat itu sama, maka lebih didahulukan yang lebih dahulu hijrah. Jika hijrahnya sama, maka didahulukan yang lebih dahulu masuk Islam. Dalam riwayat yang lain yang lebih tua. Sahabat beriman yang berbahagia, yang menjadi polemik perbedaan pendapat di antara para ulama dan umat-umat hingga sekarang adalah kalimat aqrahum li kitabillah. Ada ulama yang memahami aqrahum li kitabillah, di antaranya Imam Syafi'i mengutamakan yang jadi imam itu adalah yang fasih, hafal Al-Qur'annya banyak dan fasih di dalam membaca Al-Qur'an. Tetapi Imam Malik dan lain sebagainya lebih mengutamakan yang lebih faqih, lebih mengerti hukum-hukum sholat, yang lebih memahami isi kandungan Al-Quran. Nah, lalu siapa yang paling faham, paling benar pemahamannya tentang aqrahum li kitabillah? Tentu yang bersabda, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disinilah kita perlu memahami ayat atau hadis itu ditinjau dari segi tiga aspek. Ada teks, dua konteks, yang ketiga konten. Nah, sahabat beriman yang berbahagia, ada hadis dari Ibnu Umar menjelaskan bahwa ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu gerak, sakit berat, dan itu hari terakhir beliau memimpin. Ada jamaah sholat itu sowan pada Rasulullah, ya Rasulullah, nanti siapa yang mau mengimami kami? Karena Rasulullah sedang sakit.
Ya. Maka kemudian Rasulullah berkata, perintahkan agar Abu Bakar mengimami sholat. Maka Aisyah radhiyallahu anha ini putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Ya Rasulullah, jangan Abu Bakar. Abu Bakar itu hatinya lembut, mudah menangis ketika membaca Al-Quran. Baiknya Umar saja. Ternyata Rasulullah tetap menunjuk Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti Rasulullah mengimami sholat. Jadi ketika Rasulullah itu ya membimbing umat Islam, maka yang selalu menjadi imam adalah Rasulullah. Ketika Rasulullah itu akan sido menunjuk Abu Bakar. Dan pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar, yang mengimami Abu Bakar. Pada masa pemerintahan Umar, Utsman, Ali, ya beliau-beliau Khalifah itu. Sahabat beriman yang berbahagia, yang perlu difahami bahwa imam sholat itu bukan peserta MTQ. Kalau peserta MTQ yang dinilai adalah tajwid, ya makhraj, bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran dan hukum-hukumnya. Yang kedua, fasah atau kefasihannya. Kemudian yang ketiga, lagu dan irama. Ya, irama ya serta keindahan suaranya, kemerduan suaranya, itu lomba MTQ. Kenapa? Itu hablum minanah yang menilai adalah panitia, itu manusia. Tapi imam sholat itu mewakili makmum berdialog matur dengan Allah. Ini tentu sangat amat jauh berbeda. Nah, maka mestinya yang mengimami sholat itu adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Yang memahami, yang meyakini, dan mengamalkan Al-Quran. Selain bacanya juga fasih. Tapi tentu tidak hanya pada teknis membaca Al-Quran, tetapi adalah lebih ke dalam adalah tentang bagaimana ya ayat Al-Quran itu dijiwai dalam dirinya. Maka di dalam sholat itu ada bacaan. Bacaan itu diharapkan ia fasih. Ya, bacaannya ayatnya banyak yang dihafalkan. Unsur yang kedua kan gerakan, perbedaan atau perubahan intikal dari ruku, sujud dan seterusnya. Gerakan ini dinilai selain bacaan juga gerakan. Allah melihat, yang dilihat itu adalah selain bacaan juga gerakan. Yang ketiga, tumakninah, ketertiban ketika sholat, makmum, taat pada imam, dan seterusnya. Selain tumakninah, puncak dari hakikat sholat adalah kekhusyukan. Dengan khusyuk, fokus dialog dengan Allah sampai mencapai ihsan, merasa diawasi Allah, sampai melahirkan asari sujud, pengaruh bacaan terhadap perilakunya. Ayat yang dibaca terintegrasi dalam perilakunya, mempengaruhi karakternya. Quran yang dibaca itu dijiwai, diamalkan, melahirkan menjadi orang yang bertakwa. Maka tentu yang mengimami sholat itu adalah orang yang dipandang yang paling bertakwa, yang sudah mengamalkan Al-Quran, selain dia juga fasih membaca Al-Quran. Sahabat beriman yang berbahagia, mengapa
Rasulullah itu menunjuk Abu Bakar untuk mengimami sholat. Sedangkan Rasulullah itu memiliki sahabat di antara pemuda-pemuda yang cerdas, hafid Quran. Dan juga mereka sangat fasih, tidak hanya fasih tapi sangat fasih. Bahkan suaranya merdu, di antaranya Abdullah bin Mas'ud. Ada Ubay bin Ka'ab, ada Mu'ad bin Jabal, ada Zaid bin Thabit, ada Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari itu bahkan disanjung oleh Rasulullah. Suaranya seperti seruling Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Abdullah bin Mas'ud itu disanjung oleh Rasulullah dengan sebutan, bacaannya itu seperti ketika malaikat Jibril menurunkan ayat. Ini sanjungan Rasulullah kepada sahabat-sahabat yang hafid Quran dan bacanya sangat fasih. Nah, mengapa tidak mereka yang dituduh Rasul untuk mengimami? Tapi Rasulullah menunjuk Abu Bakar dan Umar. Ketika menjadi khalifah, Umar jadi imam. Sahabat Nabi yang mendapat gelar radhiyallahu an, bahkan di antara mereka banyak yang mendapatkan jaminan masuk surga padahal masih hidup. Mereka setuju, sepakat mengangkat Abu Bakar jadi imam, Umar jadi imam, Utsman jadi Umar jadi imam, dan seterusnya. Bukan pada Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, Zaid bin Thabit, dan Abu Musa al-Asy'ari, bukan. Walaupun 5 sahabat pemuda yang hebat ini karena kealimannya hafid Al-Quran, maka mereka diberi tugas khusus, yaitu menyusun mushaf Al-Quran. Karena pada saat itu Al-Quran tersebar, tertulis di dalam kulit-kulit binatang, kulit-kulit pohon dan sebagainya. Tersebar dalam ingatan umat Islam. Maka 5 sahabat pemuda-pemuda yang cerdas tadi diperintah untuk menyusun mushaf, mengurutkan. Adapun yang mengimami adalah sahabat Nabi yang memang lebih menonjol ketakwaannya. Ketika kita memahami siapa Abu Bakar, Abu Bakar itu ketakwaannya tidak diragukan lagi, mengimani ayat dan mengamalkan, bahkan itu dijiu dalam dirinya, dalam hatinya, sampai menginfakkan 100% hartanya ke Baitul Mal. Luar biasa. Umar bin Khattab menyerahkan 50% hartanya di jalan Allah. Abu Bakar mertua Rasulullah, Umar mertua Rasulullah, Utsman menantu Rasulullah, Ali menantu Rasulullah. Yang luar biasa, Abu Bakar menemani perjalanan Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, masuk di Gua Thur. Gua yang tidak pernah dihuni manusia. Ketika Rasulullah itu letih, Rasulullah tidur di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq, mertuanya sekali sebagai muridnya. Abu Bakar melihat ada ular yang keluar dari liang, maka liang itu ditutup dengan jempolnya. Khawatir Rasulullah itu tidak aman dari ular ini, maka beliau menutup liang itu dengan jempolnya. Akhirnya jempolnya itu digigit ular, dia kesakitan sampai meneteskan air mata. Air mata itulah jatuh pada wajah Rasulullah, kemudian Rasulullah terbangun. Itu kecintaan yang mendalam Abu Bakar kepada Rasulullah. Ketakwaannya mendampingi Rasul dari Mekah ke Madinah dan seterusnya. Banyak sekali prestasi imannya, prestasi ibadahnya, loyalitasnya pada perjuangan yang sangat amat luar biasa. Sehingga mereka itulah yang layak menjadi imam.
Abu Bakar bacanya fasih, jelas. Walaupun ketika dibandingkan dengan Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa al-Asy'ari tentu kalah. Abu Musa al-Asy'ari lebih merdu, lebih fasih. Tapi Abu Bakar fasih. Tapi komponen yang lain beliau jauh lebih unggul. Sahabat beriman yang berbahagia, maka hendaknya kita memahami hadis itu tidak hanya secara tekstual, tapi juga perlu memahami kontekstual. Yang memahami hadis akrauhum li kitabillah itu tentu Rasulullah yang paling paham. Dan kita harus menjadikan apa yang menjadi langkah kebijakan perbuatan Rasulullah itu yang menjadi hukum yang tepat dalam memahami akrauhum li kitabillah. Ternyata makna akrauhum li kitabillah itu bukan sekedar kemampuan teknis membaca Al-Quran dengan sangat fasih, tidak hanya itu. Fasih memang harus, tetapi ternyata yang dimaksud akrauhum li kitabillah itu mampu membaca dengan benar, memahami, meyakini, dan mengamalkan dengan sepenuh kemampuan. Dengan mukhlisina lahuddin, sebagaimana yang dilakukan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat Nabi yang sudah dijamin masuk surga walaupun mereka masih hidup. Di antara misalnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidillah, Bilal bin Rabah, dan sebagainya. Banyak sahabat Nabi yang karena ketakwaannya mereka dijamin masuk surga. Mudah-mudahan tentang siapa yang harus diutamakan menjadi imam itu kita bisa paham. Kita tidak hanya berpedoman pada satu hadis yang difahami hanya sekali dari segi harfiah saja, tapi perlu memahami teks, konteks, dan konten sehingga kita memiliki pemahaman yang komprehensif. Mudah-mudahan kita bisa memahami. Adapun ketika di masjid itu tidak ada yang sebagaimana saya terangkan tadi, tentu seadanya yang dipandang paling mampu. Yang penting berjamaah itu mendapatkan pahala 27 derajat atau 25 derajat, lebih utama daripada sholat sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.